Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu menengok sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dunia dakwah. Begini ya, kalau seorang dai itu ingin luas di dalam mengamalkan metode dakwah, maka harus mengacu kepada metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang ada orang yang berdakwah itu monoton. Kalau monoton bukan berarti tidak bermakna, ada maknanya. Nilai pahala juga luar biasa. Tapi pengaruh kepada masyarakat ini terkadang kurang. Namun seorang dai yang kreatif, maka dia akan mempelajari metode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga variatif. Terkadang ada orang berpikir bahwasanya berdakwah itu cukup membaca satu buku sampai selesai gitu ya, atau mendalaminya yang dia duduk di suatu tempat, entah di masjid atau juga di pesantren atau di tempat-tempat yang lain, tapi menetap di situ dan dengan detail. Itu ada yang demikian. Walaupun itu bagus, tapi orientasi di dalam berdakwahnya ini masih kurang variatif. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri tidak seperti itu hakikatnya. Rasulullah juga berdakwah dengan berbagai macam bentuk atau cara, metode. Coba kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan berita adanya pelanggaran di dalam jual beli di pasar, maka ayat turun, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nah, ini ayat-ayat terkait dengan syariat apa itu namanya jual beli lah gitu, yang dikatakan wailul lil mutaffifin, neraka welah bagi orang-orang yang curang di dalam timbangannya. Ini urusan dagang ini, yang mana kalau dia menjual kepada seseorang atau orang lain beli kepada dia, itu dia menerapkan harga yang mahal, dan sebaliknya kalau dia kulaan mengambil dari seseorang, dia mencari harga yang paling murah. Itu kan tidak boleh juga ya. Atau bukan akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti Nabi perlu sidak ke pasar-pasar. Ini juga salah satu metode dakwah Nabi. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada pertanyaan dari masyarakat, maka beliau terima di Masjid Nabawi. Ini berarti apa? Nabi membuka suatu metode tanya jawab. Ini juga metode. Maka metode tanya jawab pun ini bagus, karena Nabi mencontohkan semacam itu. Sehingga turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu hai Nabi Muhammad tentang al-khamru, yaitu arak, wal maisir, dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan pada keduanya, yaitu arak dan judi, itu ada manfaatnya, tapi madorotnya, mafsadatnya, kerusakannya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini berarti apa? Ini metode tanya jawab. Kemudian suatu saat Nabi Muhammad SAW juga mengajar, menyampaikan hadis-hadis Nabi, seperti di lingkungan Ahlus Suffah, yang mereka ini belajar di beranda Masjid Nabawi. Saya mengatakan ini pesantrennya Rasulullah, yaitu Ahlus Suffah. Nah, ini mengaji. Kalau sekarang mungkin model ngaji kitab, atau dikatakan kiai bangku. Nah, kiai bangku yaitu kiai mengajar, di depannya ada bangku dan kitab. Ini memperdalam ilmu syariat. Ini bagus, dan itu metode yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan apa yang perlu disampaikan oleh beliau tatkala haji wada didengarkan oleh masyarakat luas. Ini berarti Nabi juga mengadakan tabligh akbar. Ini kan istilah sekarang, tabligh akbar di mimbar-mimbar. Begitulah kurang lebih variasi di dalam berdakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam nahi mungkar pun, yang termasuk ini perintah ya, wa'mur bil urfi wanha anil mungkar. Engkau beramar ma'ruf dan engkau juga bernahi mungkar. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma mengajak kebaikan, tapi nahi mungkar. Coba tatkala ayat pelarangan khamr atau arak ini mutlak diturunkan oleh Allah SWT, maka Nabi pun
di kota Madinah itu perintah kepada para sahabat, siapa saja yang menyimpan bejana-bejana arak atau juga cawan-cawan atau cangkir-cangkir, maka hendaklah dihancur luluhkan. Apa yang terjadi? Ya, kalau bahasa sekarang dikatakan saat itu di jalan-jalan kota Madinah banjir arak. Kenapa? Karena setiap orang Islam yang sadar, dia membuang araknya di jalan raya, juga cangkir-cangkirnya, cawan-cawannya, kurang lebih gambarnya begitu. Ini pertanda Nabi Muhammad juga mengajarkan nahi mungkar secara zahir. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengutus delegasi-delegasi untuk mengislamkan beberapa tokoh-tokoh di masyarakatnya, bahkan raja-raja di kaumnya. Ini pertanda Nabi Muhammad SAW peduli kepada akidah. Ini pengajaran tentang akidah perlu. Karena apa? Akidah di sini adalah mengajak orang untuk beribadah kepada Allah dan tidak terjadi kesyirikan, kekafiran dan lain sebagainya. Itu juga termasuk metode dakwah yang perlu diikuti oleh para dai, yaitu mengajak orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam, atau orang-orang Islam tapi akidahnya lemah untuk diperkuat sehingga mereka benar-benar ikhlas berhamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak kalau kita kaji atau kalau kita teliti lagi apa saja sih metode yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini baik untuk diamalkan atau diikuti oleh para dai. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada pribadi Nabi itu ada uswah hasanah, teladan yang baik termasuk di dalam metode dakwah. Jadi janganlah kalau kita berdakwah itu kaku, monoton, hanya satu metode saja. Misalnya yang ahli baca kitab hanya baca kitab saja, yang lainnya tidak ikut kepada sistem yang lain. Yang lainnya kemudian mengabaikan sistem dakwah Nabi. Ini tidak variatif, kurang kreatif, menyebabkan umat Islam itu jumud, tidak akan berkembang. Tapi kalau umat Islam, khususnya para dai-nya, mengamalkan metode yang pernah diajarkan oleh Nabi, yang bagian menulis, yang bagian ceramah, yang bagian mutola'ah kitab, yang bagian tahfidzul Quran, yang bagian tafsir, demikian dan seterusnya. Insya Allah Islam akan tetap jaya di dunia ini. Semoga kita termasuk bagian umat Islam yang peduli terhadap metode dakwah yang pernah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.